Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tiwi. Hari ini saya akan bercerita tentang suka dukanya menjadi guru dan apakah saya akan terus bertahan menjadi guru. Oke, pertama-tama teman-teman, eh, sebenarnya apa sih kegalauan saya gitu ya ketika menjadi guru ini? Nah, pada dasarnya itu sebenarnya kan kalau teman-teman menyimak gitu ya video saya dari awal, terus yang kedua, yang ketiga kemarin itu saya awalnya tidak mau gitu menjadi seorang guru karena pada waktu itu fokus saya ingin bekerja di sektor pendidikan skalanya makro tentang kebijakan, analisis segala macam. Namun ketika saya berada di skala mikro, yaitu benar-benar turun langsung ke lapangan sebagai guru, saya jadi menemukan banyak hal sebenarnya, kegalauan-kegalauan dalam hati saya. Nah, jadi pada dasarnya gitu ya, kegalauan saya adalah tentang kesejahteraan. Teman-teman tahu kan kalau guru-guru di Indonesia itu tingkat kesejahteraannya masih di bawah rata-rata karyawan swasta. Bahkan jangankan karyawan swasta gitu ya, karyawan pabrik ataupun karyawan yang dalam tanda kutip pekerja lepas harian itu masih di bawah rata-rata mereka seperti itu. Jadi guru di Indonesia itu dengan tuntutan yang sangat tinggi, konsekuensi yang lumayan cukup besar juga, tapi tingkat kesejahteraannya belum terlalu memadai. Nah, kalau teman-teman tahu gitu ya, seberapa banyak sih guru-guru, terutama guru-guru honorer atau guru-guru kontrak yang punya gaji di atas UMR, itu paling hanya dihitung dengan hitungan jari, teman-teman. Terutama gaji guru di atas UMR itu biasanya ada di sekolah swasta internasional atau swasta yang memang bonafitnya sangat tinggi seperti itu. Namun ketika ada di level bawahnya gitu ya, bahkan level sekolah negeri yang belum ada tunjangan apapun, kalau teman-teman tanya berapa gaji guru bulanannya, itu sangat miris teman-teman. Apalagi ketika melihat di daerah-daerah terpencil Indonesia gitu ya, yang memang gaji gurunya dibayar sebulan itu masih syukur gitu kalau dibayar per bulan. Ada yang dibayarnya itu per 3 bulan dengan rata-rata per bulannya 300.000. Saya pernah nemuin hal itu, jadi sewaktu saya masih ada di bertugas di Kabupaten Banggai, teman-teman guru saya memang mayoritas biasanya segitu gitu ya. Eh, Gajinya nggak lebih dari 1 juta untuk 3 bulan. Makanya banyak sekali di antara mereka yang sambilan, entah jadi sambil petani kopra, petani jagung, atau membuka usaha warung seperti itu. Jadi kegalauan pertama itu sebenarnya ada di tingkat kesejahteraannya. Nah, kalau saya bandingin gitu ya dengan teman-teman saya dengan skala pekerjaan yang mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti itu. Kan sebenarnya kalau misalnya dibilang guru itu sebenarnya skalanya itu manajer ya, karena dia bisa merancang segala macam pembelajaran di kelas dari A sampai Z, dari perencanaan sampai evaluasi gitu. Itu sebenarnya level guru udah di tingkat manajer seperti itu. Dibandingin sama mereka, jangankan tingkat manajernya, tingkat yang newbie-nya aja yang baru masuk, ketika saya bergabung, saya ketemu, saya meet up, saya main, diskusi, chit chat segala macam sama teman-teman, kalau misalnya ditanya, Tiu, gaji lo berapa segala macam, hal yang sensitif memang untuk ditanya gitu ya, tapi akhirnya jadi kayak, oh, kok gue yang udah berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, menuntaskan janji kemerdekaan bahwa tidak ada manusia-manusia yang dalam tanda kutip gitu ya bodoh gitu ya, tapi ternyata tidak memadai gitu dari segi fasilitas maupun dari segi infrastrukturnya juga untuk si guru-guru ini seperti itu teman-teman. Jadi itu sebenarnya kegalauan terbesar saya. Nah, selain kegalauan terbesar dari tingkat kesejahteraannya yang belum terlalu memadai gitu ya, walaupun alhamdulillah untuk di sekolah saya itu termasuk salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur yang memang tidak terlalu bonafit, tapi cukup
terjamin lah untuk kesejahteraan gurunya gitu. Jangan tanya ya apakah sesuai dengan UMR atau enggak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tadi menyimak kata per kata di awal, ya teman-teman tahulah gitu. Tapi di sini dari yayasan maupun orang tua murid itu sangat support dan saling mendukung satu sama lain gitu. Lingkungannya sangat suportif untuk membangun keberadaan guru supaya si guru ini bisa berdaya gitu ya. Itu sebenarnya tadi ya, yang pertama gitu kegalauannya. Lalu kegalauan selanjutnya itu dengan sistem pendidikan kita yang memang banyak sekali menuntut anak-anak. Contohnya di tingkat sekolah dasar mereka belajar dengan beban pelajaran itu lebih dari 8. Itu menurut saya untuk anak-anak di level kelas 1, 2 gitu ya, ketika harus dibebankan ke 8 mata pelajaran dan semuanya harus bagus-bagus semua, yang TK-nya belum selesai untuk masuk ke SD itu tuh sangat berat gitu. Apalagi ketika levelnya udah naik ke kelas atas 3, 4, 5, 6, materinya mereka udah luar biasa tinggi. Jadi untuk beban materi sekolah di Indonesia itu berat. Kalau misalkan bisa dilihat beban materi anak-anak SD itu 11-12 sebenarnya sama anak-anak SMP. Walaupun yang dikenal baru kulitnya doang, tapi istilah-istilahnya udah banyak banget. Misalnya kalau kita ngomongin tulang gitu ya, beraneka ragam jenis tulang namanya segala macam itu tuh udah dikenalkan. Terus juga misalnya selain mereka belajar tulang, mereka harus belajar tentang provinsi yang ada di Indonesia. Tulangnya aja udah berapa poin yang harus dihafal sama mereka. Ditambah lagi dengan provinsi 38 provinsi yang masing-masing nanti akan dibagi lagi ibu kotanya. Terus mereka harus mengklasifikasi di pulau mana aja. Itu tuh sangat berat gitu ya menurut saya ketika saya sampaikan hal itu ke anak-anak. Bahkan anak-anak tuh sering banget kayak ngomong, Bu, emang kita harus Bu ngafalin ini semua? Bu, emang kita harus selalu dapat nilai bagus Bu untuk setiap mata pelajaran ini? Seperti itu. Lumayan bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya tentang multiple intelligence, di mana kita hanya mampu untuk punya kecerdasan maksimal 4 yang bisa dominan. Nah, bagaimana kecerdasan lainnya? Pastinya banyak yang kurang. Nah, itu dia kurikulum Indonesia tuh harus mengejar dengan apalagi ditambah dengan adanya KKM gitu ya. Dengan batas minimal nilai yang harus diperoleh itu PR lagi gitu. Nanti gurunya yang seakan-akan, anak muridku ini nggak nyampe loh nilai KKM ini. Nilainya hanya 60, sedangkan KKM-nya 75. Gimana caranya guru muter otak supaya nilai anak-anak tuh ada di angka 75. Padahal kemampuan dia hanya di 60. Hampir di setiap semester saya galau teman-teman karena itu. Apa iya saya harus menaikkan nilai anak-anak yang sebenarnya mereka tidak mampu dengan itu. Tapi mau nggak mau demi tuntutan nilai mereka, mereka harus standar nilainya sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu 75 misalkan kayak gitu. Itu dua kegalauan terbesar saya sebenarnya berada di dalam dunia pendidikan. Tapi gitu ya, di balik kegalauan itu teman-teman ada banyak suka dan dukanya sebenarnya. Jadi selain membahas tentang kegalauan gitu ya, saya juga ingin membahas suka duka saya sebagai seorang guru. Tadi kita udah bahas yang galau-galau, sekarang kita mau bahas yang suka-sukanya dulu deh, yang senang-senangnya dulu. Apa sih yang paling saya syukuri ketika saya menjadi guru? Jadi, yang pertama, buat saya, ketika melihat anak-anak murid, anak-anak kecil gitu ya, karena saya mengajar di tingkat dasar, saya happy banget ngelihat mereka, terutama anak-anak kelas 1, kelas 2 yang masih lucu-lucu, yang masih imut-imut gitu. Beralih nanti ke kelas 3, 4, di mana jiwa kritisnya mereka, pemikiran kritis mereka sudah mulai muncul. Kelas 5, 6, di mana banyak sekali bahasa-bahasa protesnya mereka. Bu, emang kita harus begini? Bu, kenapa kita harus begitu? Itu saya jadikan mereka sebagai obat. Kenapa gitu ya? Karena pada waktu itu ceritanya sekitar tahun 2015 ketika saya pertama kali masuk, saya pernah suka sama orang, akhirnya jatuh di fase yang namanya patah hati gitu ya. Beberapa kali saya mengalami fase-fase patah hati, dan ketika anak-anak itu ada di sekolah, saya melihat mereka, saya mendapatkan senyumannya mereka, saya dapat pelukannya mereka,
itu dapat mengobati rasa ketidakberdayaan saya ketika saya sedang patah hati tadi, ibaratnya kayak gitu. Ceritanya waktu itu ditinggal nikah sama orang yang sedang sayang-sayangnya, celah. Terus akhirnya ketika lagi stuck banget di rumah segala macem, ngedown lalalala gitu ya, sampai pergi ke pantai, ingin kuteriakkan semua rasa yang ada di dalam dada ibaratnya. Besoknya ketika ketemu anak-anak, ngelihat senyum mereka, ngedenger tawanya mereka, kepolosannya mereka, bahkan pelukannya mereka, itu jadi obat sendiri buat saya untuk menghapus segala hal yang tidak berdaya tadi. Sampai sekarang bahkan ketika saya sedang merasa sedih gitu ya, atau saya sedang merasa butuh nih pelukan gitu, saya akan minta beberapa anak murid saya yang masih lucu-lucu gitu ya untuk boleh nggak Bu Tiwi izin untuk peluk kamu, atau give me hug please. Saya sebutkan namanya misalnya kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa yang haus tadi gitu ya akan kekosongan sesuatu akhirnya terisi dengan mereka. Itu sukanya. Terus suka yang selanjutnya itu adalah tadi ketika mendengar kepolosannya mereka. Jadi apa ya? Kita tuh jadi banyak belajar hal baru seperti itu. Dengan kepolosan itu kita belajar bahwa oh iya, anak-anak itu memang masih seputih kertas pikirannya, masih belum teracuni apa-apa, masih ya selugu itu ibaratnya kayak gitu. Terus ketika kita ngobrol sama orang tuanya, iya bun, si A itu emang begini ya bun ya. Jadi banyak dialog sama orang tua. Akhirnya kita ketawa bareng-bareng gitu ya. Kita ngerasain pusingnya bareng-bareng juga, misalnya ngurusin masalah anak-anak gitu. Tapi itu membuat saya happy seperti itu. Saya bahkan rela gitu ya, dan sebenarnya nggak rela juga sih, betah gitu ya, untuk ngobrol 1 jam coaching, nggak coaching, jadi teman curhat orang tua untuk ngobrolin anaknya. Sesuka itu saya, dan setelah saya melakukan itu meski abis itu lelah gitu ya, tapi saya jadi kayak punya apa ya, oh saya merasa berharga banget gitu, ada orang loh yang mau percaya sama anaknya ke saya untuk saya didik. Itu sesuatu hal yang tidak bernilai gitu harganya buat saya pribadi. Jadi itu justru ketika saya habis menerima curhatan orang tua gitu ya, secara tidak langsung tuh sebenarnya itu menaikkan rasa percaya diri saya seperti itu sukanya. Kalau dukanya jadi guru, ketika mungkin sebenarnya teman-teman guru ini relate dengan apa yang saya bicarakan gitu. Ketika kita melihat anak-anak murid kita tidak berada pada tempat yang seharusnya. Maksudnya adalah ketika misalnya dia berbicara kasar, dia sikapnya sangat tidak baik, tidak hormat, bahkan berani untuk ngebantah gurunya, berani untuk ngebantah orang tuanya gitu. Atau misalnya ketika dia udah lulus ternyata sifatnya jauh sekali dari apa yang pernah kita tanamkan ke mereka, itu adalah rasa sedih yang tidak terkira sih sebenarnya. Saya kayak seakan-akan oh aku tuh gagal banget ya jadi guru, ternyata ternyata dulu tuh aku belum berhasil loh nanamin tentang kejujuran misalnya ke anak-anak muridnya, ke anak-anak murid kita kayak gitu. Jadi ketika melihat murid ini gagal gitu ya, jadi kayak ngerasa kitanya juga gagal seperti itu. Mungkin ketika misalkan ngelihat murid itu berhasil kita juga senang gitu ya, tapi senangnya itu tadi tidak dalam skala prioritas yang kedua tadi gitu, mungkin senangnya adalah senang di prioritas yang ketiga tadi. Tapi tidak ada di prioritas yang pertama atau yang kedua, karena saya menyadari bahwa banyak peran-peran orang lain, banyak peran-peran guru lain yang akhirnya membentuk si anak ini berhasil kayak gitu. Tapi ketika ada anak yang gagal, saya merasa tadi basic akhlaknya belum dapat yang saya pernah tanamkan ke mereka. Itu yang pertama, rasa dukanya. Lalu rasa duka yang kedua adalah ketika melihat anak murid kita itu kehilangan keluarganya. Jadi pernah saya mengalami satu momen di mana saya sangat mengidolakan satu orang keluarga itu terdiri dari ayah, bunda, dan 3 orang anak gitu ya. 3 orang anak ini tiga-tiganya bersekolah di sekolah kami gitu, di sekolah yang sempat saya ajar. Dari kakak pertama sampai adik yang terakhir saya kenal gitu, saya kenal banget sama ibunya, sering banget cerita sama ibunya. Tapi qadarullah gitu ya, eh, orang tuanya berpulang, terutama ibunya berpulang dulu. Ketika merasa ibunya berpulang, itu satu sekolah nangis gitu.
benar-benar kayak ya Allah, beneran ini berita yang apakah beneran gitu. Jadi kayak kita semua ragu gitu kalau sang bunda berpulang seperti itu. Jadi ketika semua sekolah nangis, kayak ngelihat anak itu jadi seriously sangat amat tidak tega, kayak anak seusia sekelas 4 SD harus kehilangan orang tuanya, anak di usia 6 SD harus kehilangan ibunya yang benar-benar sebagai manajer rumah tangga di rumah gitu, yang mengurusi segala macam atribut anaknya dari A sampai Z, tapi ibunya berpulang seperti itu. Dan jeda 2 tahun kemudian ayahnya berpulang. Jadi seolah-olah Allah mau menunjukkan satu keluarga yang kita bareng-bareng idolakan bersama gitu ya, yang sangat harmonis, yang sangat luar biasa baiknya ke sekolah maupun ke sesama siswa, ke sesama orang tua, tapi Allah ambil seperti itu. Dan itu salah satu momen yang membuat seisi sekolah gitu ya, bukan saya doang mengalami kedukaan yang sangat besar sebelumnya. Al-Fatihah buat Umi dan Abi yang sudah tenang di sisi Allah gitu ya. Itu sangat amat menggores hati kami semua seperti itu. Nah, sebenarnya dari situ, dari suka dukanya, dari apa yang saya galauin gitu ya, sebenarnya ada yang ingin saya lakukan yang lebih dari seorang guru lakukan. Tadi tentang kecintaan saya ketika saya berbicara sama orang tua. Jadi saya tuh merasa jiwa saya utuh ketika saya bisa ngobrol sama anak-anak. Saya ngobrol sama orang tua. Saya membantu mereka memecahkan masalah mereka. Itu membuat saya utuh dari segi saya mencari masalahnya apa, dari segi saya ngomong sama anaknya bagaimana, saya menggali anaknya sampai saya menggali teman-teman di sekitarnya apakah memang benar anak ini punya masalah serupa. Akhirnya ketika saya sampaikan ke orang tuanya ngobrol sama saya mencari bagaimana kita mencari solusinya bersama untuk anak-anak ini, itu yang membuat sebenarnya jiwa saya tuh utuh seperti itu. Jadi sebenarnya pengennya saya ada di posisi itu, bukan berarti saya meniadakan mengajar gitu ya, karena sejauh ini 2 tahun ke belakang gitu ya, saya mengalami stuck ide kreatif dalam mengajar. Berbagai macam pelatihan saya ikuti untuk masalah mengajar, tapi entah kenapa yang saya lakukan itu tidak merasa sepuas ketika saya berhasil untuk bareng-bareng sama orang tua, bareng-bareng sama anaknya untuk memecahkan masalah si anak seperti itu. Nah, pengennya saya adalah saya berada di dunia yang seperti itu gitu. Tidak meninggalkan dunia pendidikan, tapi saya ingin beralih ke dunia lain serem banget ya. Maksudnya saya ingin ada di posisi yang mana menjadi teman buat orang tua dan anak-anak untuk bertumbuh lebih baik. Sayangnya basic pendidikan saya bukan dari psikologi. Kalau aja basic saya adalah psikologi, saya akan ngambil S2-nya psikologi klinis atau psikologi pendidikan yang memang khusus buat coaching yang bisa untuk membuka praktik seperti itu. Nah, saya sedang mencari cara apakah gitu ya, saya bisa melakukan seperti itu bisa menjadi apa ya, menjadi profesi baru saya di masa yang akan datang. Itu saya masih mencari jalan untuk ke sana seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang saya inginkan lebih dari ekspektasinya seorang guru, karena tadi saya merasa jiwa saya ternyata lebih hidup loh untuk membantu orang lain memecahkan masalahnya. Entah nantinya apakah profesi itu akan sejalan dengan profesi saya mengajar di kelas seperti yang sedang saya alami atau yang saya jalani sekarang ini, who knows gitu. Karena sampai sekarang saya masih mencari apakah saya bisa untuk melakukan atau fokus di profesi yang ingin saya lakukan, atau dari segi coaching tadi itu. Karena saya pengen banget sih ikut atau dapat sertifikat coaching itu yang resmi, yang akhirnya saya bisa berbagi dengan orang lain secara legal lah, ibaratnya seperti itu. Seperti itu teman-teman cerita hari ini dari saya. Insight-nya adalah ternyata gitu ya, galau itu ya memang
halnya banyak sekali dialami sama manusia gitu. Apalagi saya merasa di usia saya yang udah 30 plus ini, saya semakin mendekati apa ya visi misi hidup saya itu apa ya, bukan visi misi saya terlahir di dunia ini tuh apa ya, apakah iya jadi seorang guru, itu sangat amat jadi pertanyaan besar dalam hidup saya. Benar nggak sih Allah tuh nyuruh saya sebagai guru, guru yang bagaimana? Apa selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan saya itu apa selain saya menjadi guru gitu? Apakah sebagai guru nantinya saya akan sejahtera seperti karyawan-karyawan yang lain gitu ya? Saya bisa memiliki rumah sendiri, saya bisa pergi umroh atau saya bisa pergi haji dengan leluasanya, ibaratnya seperti itu. Jadi itu kegalauan saya. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya pada hari ini gitu ya. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Semangat terus untuk menjalani apapun profesimu. Tetap yakini bahwa apa yang kita jalani saat ini pasti ada benang merahnya di masa mendatang nanti. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.